بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مناي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب Prakutub Anur bersama Quran lebih bahagia. Takbir. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prakutub Anur akan membacakan surat Al-Qadar, anggota badan dan buah-buahan. Wahid Isnin Salasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan itu. Kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan baik berpikir. Anggota badan Rasul kepala, syarun rambut, ainun mata, hajibun alis, anggun hidung, udunun telinga, bangun mulut, lisanun lidah, sinun gigi,
Ya, Masya Allah, itu tadi pentas dan penampilan dari anak-anak kita yang kita bacakan. Kami menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Hasyr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Asmaul husna. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Allah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Qahhar Al-Razak Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi Al-Mu'izz Al-Mudil Al-Sami Al-Basir Al-Hakam Al-Adil Al-Latif Al-Khabir Al-Halim Al-Adim Al-Ghafur Al-Shakur Al-Ali Al-Kabir Al-Hafiz Al-Muqit Al-Hasib Al-Jalil Al-Karim Al-Raqib Al-Mujib Al-Wasi Al-Hakim Al-Wadud Al-Majid Al-Ba'id Al-Shahid Al-Haq Al-Waqir Al-Qawi Al-Matin Al-Wali Al-Hamid Al-Muhsi Al-Mughni Al-Mu'in Al-Muhi Al-Mumit Al-Hayy Al-Qayyum Al-Wajib Al-Majid Al-Wahid Al-Ahad As-Samad Al-Qadir Al-Muqtadir Al-Muqaddim Al-Muakhir Al-Awwal Al-Akhir Al-Zahir Al-Batin Al-Wali Al-Muta'al Al-Bar At-Tawwab Al-Muntaqim Al-Afu Ar-Ra'uf Malikul Mulk Dzul Jalali wal Ikram Al-Muqsit Al-Jami Al-Ghani Al-Mughni Al-Mani Ad-Dar An-Nabi An-Nur Al-Hadi Al-Bari Al-Baqi Al-Waris Al-Rashid Al-Sabur Al-Baqi Al-Waris Al-Rashid Al-Sabur. Bunga melati di pekarangan, lembu coklat segera besar. Kami masih banyak berahmat, maklum masih terbelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suratul Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. As-samsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wasna bil qisti wa la tusirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha faqihatun wan nahdatul akmam. Wal habdul asfi war raihan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min sulsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Dia di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-biji yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kepada yang saya hormati Al-Ustaz Hanif Mujaddid LCMA, kepada segenap sesepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat, tamu undangan yang saya hormati, kepada rekan-rekan pengurus baik dari Kuliah Quran An-Nur, dari Kutab An-Nur maupun dari Prakutab An-Nur yang saya hormati, yang saya cintai,
para hadirin wal hadirat, wali santri dan semua tamu undangan yang saya hormati pula, serta anak-anakku yang tercinta yang hari ini insya Allah akan diwisuda karena telah menyelesaikan tahap pendidikan yang ada di An-Nur, terutama dari Prakutab, kemudian dari kitab dan dari Geria Quran An-Nur. Semoga atas prestasi mereka nanti diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya sampaikan tentang Geria Quran An-Nur. Kita beri nama, ada sebuah pendidikan di sini, mungkin nun sewu juga kepada Bapak Ibu masyarakat sekitar mungkin belum banyak begitu memahami, ngertinya di sini memang tempat ngaji. Memang betul Geria Quran An-Nur ini tempat ngaji. Namanya juga geria, rumah. Geria Quran itu rumah yang digunakan untuk mengkaji, untuk membaca, menelaah, serta menghafalkan Al-Quran. Kemudian diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini berbasis komunitas. Jadi sebuah rumah, ya. Rumah-rumah ini ya memang awalnya kami adakan karena ini kita kepengen mengadakan pengajian-pengajian bagi anak-anak, maka dari itu kita adakan Geria Quran. Disebut An-Nur. An-Nur karena diharapan, An-Nur artinya cahaya. Bukan karena istri saya namanya An-Nur, kemudian saya bernama An-Nur. Walaupun itu juga nyerempet-nyerempet karena supaya menjadi amalnya. Tapi yang lebih dari itu adalah kita berharap bahwa nanti Quran yang kita pelajari itu menjadi nur, menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Mungkin Ustaz bisa banyak menerangkan nanti. Sebab saya lihat, saya pandang dan saya simpulkan, manusia meninggal dunia itu masuk akhirat membutuhkan setidaknya 4 perkara. Ada naungan, ada air, ada cahaya, dan tidak penting lagi adalah tidak kurang penting juga, bukan tidak, sangat penting juga adalah kawan atau ikhwan. Saya sampaikan sedikit. Naungan yaitu digunakan pada saat kita berada di alam mahsyar, di mana diriwayatkan 50.000 tahun kaum umat manusia dikumpulkan, matahari didekatkan, bumi dirubah menjadi putih, tentunya sangat panas. Nah, itulah kita saat-saat membutuhkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membutuhkan cahaya ketika kita meniti al-sirat yang ada di atas neraka jahanam. Maka kita butuh sekali cahaya itu supaya kita bisa melewatinya. Sebab siapapun yang tidak punya cahaya pasti akan tertarik masuk, tersangkut masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Membutuhkan air karena begitu dahaganya. Disebut-sebut ada haud. Air itulah yang akan diberikan kepada orang yang beriman. Siapapun yang minumnya walaupun seteguk saja tidak akan haus lama-lamanya. Butuh kawan, tidak kalah penting kawan, Masya Allah. Kawan yang dia akan memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberi syafaat. Bahkan ada kawan yang benar-benar getol sekali kepada Allah, minta, ya Allah, si fulan dulu bersama saya di dunia, mengapa sekarang saya di surga tapi dia di neraka? Maka dia akan mengharap kepada Allah, menyampaikan kepada Allah untuk menarik kawan tersebut ke surga. Dari itu, nah salah satunya adalah An-Nur, kita harapkan seperti itu. Dan ini, alhamdulillah, tahun yang ke-6 ini perjalanan sangat memprihatinkan, bukan memprihatinkan, sangat prihatin. Karena memang itulah prinsip kami belajar melatih prihatin. Tapi tidak memungkiri tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada tahun yang ke-6 ini kita sudah mempunyai tambahan bangunan, sudah ada masjid, sudah ada kelas di atasnya,
sudah alhamdulillah lagi sedang proses membebaskan tanah, masih ada kekurangan sekitar 60 juta ya, di seberang samping ini nanti akan digunakan untuk mengembangkan kutabnya dan prakutabnya. Dan juga alhamdulillah banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun ini adalah anak yang pertama kali, walaupun sudah lulusan yang angkatannya beberapa ya Ustaz? Beberapa ya Ustaz? Keempat katanya sekarang, lulusan keempat. Yang ini untuk anurnya malah saya jadi nggak hafal. Mana yang ditanya? Tapi meluluskan sudah 4 kali. Hanya saja ini yang pertama kali anak generasi pertama. Makanya Masya Allah mereka sangat luar biasa semangatnya, belajarnya. Hanya 4 anak, tadinya 5 anak tadinya. Ada yang 1 kemudian pindah meneruskan di tempat lain karena terhalang COVID, pulang kampung setahun di rumah, akhirnya terpaksa harus pindah ke tempat lain. 4 anak inilah mereka semangat sekali untuk belajar dan untuk memberikan semangat kepada mereka untuk menghargai usaha mereka. Kita lantik atau wisuda pada hari ini. Dan tentunya tidak kalah juga yang dari Kutab. Masya Allah, Kutab alhamdulillah juga sudah perkembangan cukup lumayan bagus. Tahun ini tahun yang ke-40 meluluskan. Dan yang tahun pertama belum lulus, jadi masih tahun ini kelas 5 berarti. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, itu kegiatan-kegiatan yang ada di Anda. Walaupun sangat terbatas tentunya, terbatas dari sisi maksimal ke dalam pencapaian, tapi semuanya kita syukuri. Sampai hari ini pada Allah belum ada yang hafizul Quran, belum sampai ada yang selesai, tapi setidaknya pernah ada yang sampai 22 juz. Tahun ini ada berapa? 14 apa 19 juz ini tahun ini, nanti bisa diumumkan. Masya Allah, itu menurut saya pencapaian yang sangat luar biasa, karena dengan beberapa keterbatasan kami bisa mengajak anak-anak, membimbing anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Di samping sebagai guru Quran ada tambahan lagi itu litahfidzil Quran wa dirasah al-islamiyah, untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan untuk mempelajari ilmu din. Monggo Pak Agus nggih menika saking aparat, monggo sungrawuh mempelajari ilmu din, karena kita harapkan dengan mempelajari ilmu din itu sebagai bekal mereka untuk berdakwah di masyarakat, untuk mengisi, untuk mengamalkan syariat Islam. Dan insya Allah sebagian besar putri-putri kita sudah siap untuk berdakwah, sudah siap untuk membimbing adik-adiknya, sudah siap membimbing masyarakat, ya. Dan ada juga yang termasuk sudah siap nikah juga insya Allah. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, terutama kepada wali santri, inilah yang bisa kita sampaikan, inilah yang bisa kita lakukan. Kita membimbing putra-putri Bapak Ibu semuanya, ya. Barangkali beberapa tahun ini kami lebih banyak membersamai anak-anak dibanding ibu-ibu, bapak-bapak semua yang sebagai wali santrinya, karena mereka mungkin dalam waktu 2 atau bahkan yang 5 atau 6 tahun ini hanya ketemu ketika saat liburan. Kami banyak membersamai, membimbing, dan diakui memang belum maksimal. Proses membimbing anak itu bukan menjadi tanggung jawab ustadz, menjadi tanggung jawab pesantren saja, tapi semuanya juga menjadi tanggung jawab orang tua juga. Apalagi ketika zaman sudah berkembang,
ada yang disebut dengan anak-anak milenial, Insya Allah. Memang sangat terasa sekali. Anak-anak yang lahir tahun 70 atau mungkin kita semua yang 70, 80 atau sebelum 70 sangat berbeda kondisinya dengan anak-anak yang lahir mungkin tahun 2000 atau 2000 kurang sedikit. Mereka sebut dengan anak-anak milenial. Ditambah lagi dengan adanya teknologi dari sisi pun sangat luar biasa. Ditambah lagi mereka sudah mulai mengenal virus-virus merah jambu, Masya Allah. Harus benar-benar mencermati. Kadang ada anak-anak yang lagi merenung, kenapa kamu dek? Jawabannya, ingat si dia, Masya Allah. Ya. Nun sewu, akhirnya sampai kita ingin sekali khawatir dan khawatir sekali apabila terjadi apa-apa. Kalau anak-anak kalau mau sampai kita buat bukan aturan sih sebetulnya, tapi sedikit hentak ngegerak sedikit mengegerak secara bahasa kita ya. Kalau kamu mau berhubungan dengan rojul dengan laki-laki lain, boyau sana bilang aja ke bapakmu, ke abimu, nikah saja. Kalau kamu kepengen meneruskan di pondok, ya berarti putuskan dari temanmu itu, dari berhubungan dengan Rasul dengan laki-laki itu. Wah, ada yang kemudian memilih untuk pindah saja. Siap mau pindah untuk mencari pondok yang tidak aturan seperti itu, yang bebas gitu ya. Semoga kalau gitu dengan senang hati. Sebab bukan pengalaman pribadi loh, pengalaman pribadi. Anak-anak yang punya atau akan lagi mengalami virus merah jambu, mengenal itu, Masya Allah. Mau tidur ingat si dia, mau makan ingat si dia, mau minum ingat si dia. Lagi mau menghafalkan ingat dia, nggak jadi masuk. Masya Allah. Akhirnya ada yang marah, memilih pindah saja. Tidak apa-apa. Kalau begitu kita ingin anak-anak yang serius di sini yang belajar. Alhamdulillah. Semuanya sebagian besar bahkan hanya satu anak saja yang memilih itu. Kalaupun mungkin nanti ada yang kemudian berpindah itu mungkin karena ingin mencari yang lebih menantang lagi, ingin mengharapkan menjadi hafidhah yang cepat dan sebagainya. Itu Allah. Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu nanti apabila anak-anak kembali ke rumah kok masih biasa ya, kalau dibangunkan mungkin belum bisa bangun, belum bisa langsung sholat, langsung tegas bangun ya. Itu bukan salahnya pembimbingnya. Tuh pembimbing Masya Allah, nun sewu, kita sudah bangunkan jam 3:30 azan pertama, kemudian mereka ada sebagian bangun dan yang tidak, sampai subuh dibangunkan lagi. Nah, itu tugas kami sudah kita laksanakan. Nanti kalau anak itu pulang ke rumah kemudian masih kayak gitu, berarti bapak ibu gantian ya. Jangan putus untuk membimbing anak-anak kita terus menerus. Insya Allah nanti kesudahannya menjadi anak yang baik, insya Allah. Jadi tidak kemudian bersulo nanti padul, begitu anaknya pulang masuk lagi, Ustaz Mahfud, ini gimana nih anak saya kok masih kayak gitu aja sih ya. Meneruskan membimbing Pak, Bu ya. Bukan hanya tugas saya sudah membimbing insya Allah. Dan insya Allah terus pembimbingan terus dilaksanakan dan sampai benar-benar kita sampai akhir hayat. Karena bukan hanya anak-anak, kita pun membutuhkan seperti itu. Maka termasuk kita mengundang Ustaz Hanif agar bisa menyampaikan tausiah kepada kita. Diawali tadi pagi pada subuh sudah lumayan tercegup juga ya. Kalau mau bangun sudah sulit ya. Masya Allah. Ya demikian para bapak dan ibu, tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin
sangat jauh dari yang ada di gambar di sini. Yang jelas begini, ada satu hal yang saya sampaikan, maka dari itu yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan masalah adanya ini semuanya adalah merupakan bantuan, merupakan amal soleh daripada Bapak Ibu semuanya ya. Adanya masjid yang saya katakan yang jelas mewah kan mepet sawah. Yang seperti ini semuanya adalah dari amal soleh Bapak Ibu semua. Adanya santri-santri yang kemudian bisa semangat ngaji juga karena maka itu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu kemudian kepada Bapak semuanya atas bantuannya. Semoga bantuan ibu dan Bapak semuanya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah cukup ya dengan saya sampaikan, nanti akan bisa berhubungan antara kalau tidak harus berjalan. Ketika kami merasa keterbatasan kemampuan kami merasakan dari itu, kami juga meningkatkan para penegak dari yang lain seperti kadang-kadang mengulang ustaz, mengulang pakar. Misalnya kaitannya dengan permasalahan kita panggil atau undang pakarnya, kemudian bahkan untuk menyiapkan mereka menjadi anak-anak yang mandiri, kita pun juga berusaha untuk mendapatkan para tenaga ahli. Menurut contoh, maaf sedikit lagu-lagunya, kita panggilkan atau kita undangkan ahli kaligrafi Pak Rasul berhasil lainnya dengan mana beliau Pak Rasul. Beliau juga alhamdulillah berperan membimbing anak-anak untuk belajar kaligrafi. Orang mengumpulkan anak kaligrafinya, hasilnya kaligrafi. Oh yang dipasang ya, saya baru menyadari. Ya ini contohnya, bahkan beliau ini bukan ini Ustaz yang di kaligrafinya yang di apa namanya di bingkai. Ini hasil yang lain ini bukan yang seperti ini. Ya. Belum karena sampai siap bersama nanti anak-anak yang ada bakat akan disalurkan untuk meneruskan kaligrafi. Ya, dan siap bersama beliau menjadi pengunjung. Nanti yang lebih lagi saya di atas kanvas dan sebagainya. Demikian kepada para pendengar satu budi, bila ucap berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang pertama, pada beliau Ustaz Habib Mujadid Hafizahullah Ta'ala yang kami hormati. Kemudian Ustaz Mahfud Ihsan selaku Mudir Gerakan An-Nur yang kami hormati. Juga segenap asatidah, guru-guru pengajar Gerakan An-Nur yang kami hormati. Juga kepada Ustaz Muhammad Irfan selaku Kepala Sekolah Kutab An-Nur yang kami hormati, dan juga segenap staf pengajar Kutab An-Nur yang kami hormati, dan seluruh tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada acara wisuda santriwati dan juga santriwan baik dari Gerakan An-Nur, Kutab An-Nur dan Prakutab An-Nur yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kami selaku Kepala Sekolah Gerakan An-Nur akan mewisuda para santriwati kita yang pada hari ini telah
melalui proses pendidikan selama 6 tahun. Dan ini adalah tahun ke-6 dia Quran An-Nur ini sudah menjalankan proses belajar mengajar. Perlu kami sampaikan para hadirin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa anak-anak yang nanti akan kita wisuda ini adalah anak-anak kelas akhir, yaitu kelas 6 atau kelas nihayah yang telah menyelesaikan program pendidikannya selama 6 tahun dan juga telah menyelesaikan secara khusus program-program wajib kegiatan kelas 6, yaitu kelas nihayah, baik dari hifdzul Quran, hafalan Quran yang wajib diselesaikan, kemudian juga bahas atau karya tulis, juga ujian kitabah atau khutbah baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris, juga praktek mengajar atau amaliyah tadris, juga PDL atau praktek mengajar lapangan, dan juga ujian dari sisi hafalan matan tajwid yang ini juga diberi ijazah sanad bagi santri-santri yang memang layak untuk mendapatkannya. Dan juga terakhir adalah ujian baik lesan maupun tulis nihayah atau ujian akhir sekolah. Setelah melewati serangkaian acara dan kegiatan program pendidikan yang telah kita canangkan dan kita gariskan, maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyaksikan dan melihat terutama para wali santri secara khusus anak-anak kita yang akan kita wisuda pada kesempatan pagi hari ini. Oleh karenanya, karena padatnya rangkaian acara wisuda yang akan kita lewati, kami langsung saja akan membacakan para wisudawati yang akan kita wisuda pada hari ini, yaitu hari Ahad 2 Juli 2023. Para wisudawati yang saya panggil harap untuk maju ke depan, dan juga para ustazah yang akan menyematkan dan juga menyerahkan ikrar wisuda untuk mempersiapkan diri. Para wisudawati Pondok Pesantren Quran An-Nur Binangun Cilacap tahun ajaran 2022-2023. Nama-nama yang kami sebut agar naik ke atas panggung. Yang pertama, Ananda Rizka Fadela binti Mahfud Isan, asal Binangun. Silakan maju dan naik ke atas panggung. Yang kedua, Ananda Atikah Nur Rahmah binti Agus Mujono, asal Binangun. Yang ketiga, Ananda Bintang Nur Pawastri binti Supardi, asal Adipara. Dan yang keempat, Ananda Nining Anjarwati binti Abdullah, asal Maluku, Sulawesi Barat.
Inilah para hadirin sekalian, para wisudawati yang akan kita wisuda, sekaligus kita bacakan ikrar wisuda sebagai penanda telah kita wisuda. Selanjutnya kepada saya untuk menyerahkan ikrar wisuda. Kalau kuat aku. Selanjutnya kita akan membacakan ikrar wisuda dan para wisuda sekalian agar menirukan apa yang kita bacakan. Siap ya? Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا. رضيت بالله ربا. وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا. وبمحمد نبيا ورسولا. وبمحمد نبيا ورسولا. بالله. بالله. Demi Allah. Demi Allah. Saya berikrar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Saya berikrar dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Serta penuh kesadaran. Serta penuh kesadaran. Bahwa bahwa setelah menyelesaikan pendidikan di Gratuan An-Nur Binangun Cilacap, setelah menyelesaikan pendidikan di Gratuan An-Nur Binangun Cilacap, saya akan berusaha sekuat tenaga. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Sesuai dengan kemampuan saya. Sesuai dengan kemampuan saya. Untuk satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai petunjuk kitabullah. Sesuai petunjuk kitabullah. Dan sunnah Rasul as-sahihah. Dan sunnah Rasul as-sahihah. Dua. Membela dinul Islam. Dan menegakkan serta menjaga dan memelihara kemuliaannya. Tiga. Menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin. Empat. Menjaga nama baik Gratuan An-Nur, pengasuh serta guru-gurunya, dan berusaha membesarkan Gratuan An-Nur dimanapun saya berada. Lima. Berbakti kepada orang tua dan bersilaturahmi kepada pengasuh serta guru-guru, karyawan
dan teman-teman se-alma mater. dan teman-teman se-alma mater. Demikian ikrar ini saya ucapkan Demikian ikrar ini saya ucapkan dengan disaksikan oleh pengasuh Biak Quran An-Nur, dengan disaksikan oleh pengasuh Biak Quran An-Nur, para guru, karyawan, dan hadirin hadirat tamu undangan. dan hadirin hadirat tamu undangan. Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepada saya Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada saya dalam melaksanakan ikrar saya ini. dalam melaksanakan ikrar saya ini. Hingga kami bilang Diikrarkan dibangun pada hari Ahad pada hari Ahad 14 Zulhijjah 14 Hijriah 1444 Hijriah 1444 Hijriah bertepatan dengan bertepatan dengan 2 Juli 2023 Masehi. 2023 Masehi. Yang kedua, hadirin mudah-mudahan wisuda yang sudah kita laksanakan sekaligus pembacaan ikrar wisuda sebagai penanda bahwa ananda-ananda yang kita bacakan namanya tadi sudah berdiri di hadapan para hadirin sekalian pada hari ini telah dinyatakan telah lulus sebagai para wisudawati Biak Quran An-Nur, dan kita harapkan semoga kelak setelah selesai dari belajar di Biak Quran An-Nur ini bisa mengamalkan ilmunya dan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat sekitar kaum muslimin pada umumnya. Kemudian silakan para wisudawati untuk turun dari panggung. Kemudian para hadirin tamu dan sekalian bermati Allah SWT, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami dalam menyampaikan dan membacakan wisuda pada kegiatan pagi hari ini. Berikutnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau Ustaz kami hormati, yang kami hormati bapak kami, penasihat kami, pembimbing kami, pembina kami, Ustaz Mahfud Ihsan. Yang kami hormati kepala sekolah Biak Quran An-Nur, Ustaz mungkin Mas Sobari. Dan yang kami hormati pula segenap tamu undangan yang pada hari ini hadir. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang saya istiqomah di atas manhaj dan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat, para santriwan dan santriwati Rakutat dan Putat Anu yang kami sayangi dan kami banggakan, kami berdiri di sini selaku yang saat ini diamanai sebagai kepala sekolah Putat Anu. Izinkan kami untuk menyampaikan dan mengenalkan tentang Putat Anu ataupun peran Putat Anu, bahwa kami memiliki visi
mencetak generasi Rabbani, Qur'ani, salih, mandiri, kreatif, sehingga bisa menjadi generasi yang menyejukkan mata atau kuota hidup serta menjadi imam bermuttaqin. Maka pendidikan di Kutab Andor ataupun di Prakutab Andor bukan hanya membekali anak dengan hafalan-hafalan Al-Quran, namun juga dengan ilmu-ilmu syar'i agar beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan berhias dengan akhlakul karimah. Selain itu juga kami juga berusaha mengenalkan dan mengajarkan olahraga yang disunahkan, yaitu seperti berenang, berkuda, memanah dan lain-lain. Kami memprogramkan program tahfidzul Quran dengan batas minimal 2 juz dalam 1 tahun. Dan hafalan Quran terbanyak santri kami saat ini berjumlah 9 juz. Dan paling sedikit 2 juz. Kemudian kami juga ingin melaporkan perihal keadaan sekolah, laporan pendidikan, bahwa saat ini kami memiliki staf pembina sejumlah 8 ustaz dan 7 ustazah. Jadi totalnya pendidik yang ada di Prakutab dan Kutab Andor ada 15 tenaga pendidik. Dan total santri dari Kutab berjumlah 43 santri, Prakutab 13 santri, maka total keseluruhan santri berjumlah 56 santri. Dan pada pagi menjelang kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama wisuda dari santri Prakutab dan juga Kutab Andor, yang mana jumlah anak-anak yang akan diwisuda pada kali ini dari Kutab berjumlah 6 santri dan dari Prakutab berjumlah 7 santri. Demikian laporan pendidikan ini kami sampaikan. Hanya kepada Allah kami senantiasa berserah diri dan memohon kemudahan segala urusan. Allah Ta'ala bisawab. Kemudian selanjutnya kami akan mewisuda para santri Prakutab dan juga Kutab Andor. Maka kepada anak-anak yang kami panggil agar naik ke atas panggung. Kami mulai dari santri Prakutab terlebih dahulu untuk bersiap-siap naik ke atas panggung. Yang pertama, Roshidah Himmatil Hasanah binti Mulyana asal Adipara. Sirna Hasinah Takoki binti Ayyuman Adjani asal Binawan. Mat, sehat Mat. Alhamdulillah. Terus Bun. Terus Bun. Ainul Islam Mu'minah binti Sufyan asal Adipara. Lihat sini. Wah, kamu fotokopi. Khadijah Khairul Nisa binti Sutrisno asal Adipara.
Gimana? Asmi Abdillah Al-Fatih bin Sudarman asal Abibara. Muhammad Tariqul Haq bin Arif Salihin asal Dinamo. Kapan main ke Arif? Nanti di depan kan? Maju sini kan, maju sini, maju lagi, maju sini. Terus. Maju lagi nih. Lumayan Al-Fatih bin Taufik Hidayat Fitriyanto asal Dinamo. Oke, siap. Nanti akan mengajar kapan sobat. Siap. Oke, siap. Kemudian dari Kota Anur kami panggil yang pertama Dafa Ilham Mustafa bin Sihaji asal Adibara. Ais Hussein Ataki bin Muhammad Irfan asal Adibara. Safanatul Saifai binti Suharto asal Buntu. Irasa Rudia binti Masidin asal Adibara. Safiana Khairunisa binti Nasiruddin asal Adibara. Dan Anabela Gebi Virgianto binti Parianto asal Adibala. Nggak lihat temennya tadi. Baik anak-anak Praputak atau Praputak Anggur, kami sampaikan bahwa Putak Anggur pada tahun ini wisuda angkatan yang keempat, dan Praputak Anggur ini adalah angkatan pertama. Silakan anak-anak mendengarkan dan mengikuti apa yang Ustaz ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar santri. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kami santri Prakutab dan Kutab An-Nur, Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Cilacap. Dengan ini berikrar. 1. Akan senantiasa berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kami berada. 2. Mengamalkan kandungan isi Al-Quran semampu kami. 3. Senantiasa berusaha melancarkan hafalan dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran sampai datangnya ajal. 4. Mengajarkan dan mengembangkan ilmu Al-Quran dimanapun kami berada dengan jujur dan ikhlas. 5. Senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dalam hal kebaikan. 6. Menjaga dan memelihara nama baik Kutab An-Nur dan Prakutab An-Nur dimanapun kami berada. Semoga kami senantiasa diberi kekuatan, diikrarkan di Binangun tanggal 14 Zulhijjah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 2 Juli 2023. Baik, kemudian mereka sudah dan diikrarkan bersama oleh santri kita. Silakan kepada para santri untuk dari satu dari balik tempat. Adapun sesi foto nanti bersama santrinya yang sudah kita jelaskan di setelah acara ini. Silakan. Ya turun pelan-pelan pelan-pelan. Iya. Terus langsung. Demikian kami selaku kepala sekolah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para guru sekalian, selanjutnya kita akan memberikan apresiasi untuk Wisudawati Graduan An-Nur. Bapak Ananda yang kami
kami namanya itu naik ke atas panggung. Yang pertama Ananda Rizka Fadela binti Mahfud Ihsan. Kami namanya. Silakan naik ke panggung. Yang kedua Ananda Atikah Nur Rahmah binti Agus Mujono. Kami namanya. Silakan naik ke atas panggung. Yang ketiga adalah Bintang Nur Pawasri binti Supati Acara Abdibala. Silakan naik ke atas panggung. Yang keempat Ananda Nining Anjarwati binti Abdullah asal Mamuju, Sulawesi Barat. Silakan naik ke atas panggung. Dan selanjutnya adalah apresiasi dari para wali santri untuk fungsi-fungsinya adalah di sudah pada kesempatan pelajar ini dipimpin oleh para saudara. Silakan wali santri untuk maju ke depan. Yang pertama adalah Ibu Nur Komariah, ibunda dari Mbak Rizka Fadela dan Rizka Fadela. Nanti seperti di belakangnya ya. Yang kedua Ibu Uswatun Hasanah, ibunda dari Ananda Atikah Nur Rahmah. Tetap di atas panggung ya ibunya ya. Yang ketiga Ibu Nur, ibunda dari Ananda Bintang Nur Pawasri. Dan yang keempat Ibu Siva, wali dari Ananda Nining Anjarwati. Ibu ini yang menyebut memberi kata dua kata. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan acara ini, acara dari acara. Kami sebagai pewakil dari anak berdebat ini, mewakili ibu-ibu sekalian, kami mohon maaf kalau mendadak. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para asatidz dan para pemimpin semua di sini. Jazakumullah khairan atas usahanya. Semoga anak-anak yang sudah dididik 6 tahun ini, ada yang 3 tahun, yang dari SMP, maka menjadi anak yang soleh, yang menjadi anak yang solehah, dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu berbakti kepada kedua orang tua dan agama. Dan mudah-mudahan akan menjadi nantinya akan menjadi seorang istri yang solehah juga, dan menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Ya itu saja, karena kita tidak persiapan. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami umumkan wisudawati terbaik tahun ini yaitu tahun ajaran 2022-2023 yaitu Ananda Rizka Fadela binti Mahfud Ihsan dengan perolehan nilai akademik 208,8 dengan rata-rata 9,07 kepada Ustaz Mahfud Ihsan untuk memberikan kenang-kenangan pada wisudawati terbaik. Diserahkan oleh Ustaz Zahwi Ibrahim. Silakan.
silakan ambil dokumentasinya. Mungkin mau berfoto sama ibunya juga, silakan. Agak ke syarat dulu dan menurut syarat lagi. Sudah cukup ya. Nasihat mudir Gerakan An-Nur ini. Yang pertama kami sampaikan perihal hasil belajar dari anak-anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami sampaikan secara umum. Yang pertama untuk kelas 1 juara 3 dengan nilai 101 dan rata-rata 7,8 diraih oleh Ananda Hasna Nurul Latifah dari Bumiayu. Oh, dari Ciamis ya, Ciamis. Kemudian juara 2 dengan nilai 112,2 dan rata-rata 8,6 diraih oleh Ananda Asmah Nabilah binti Wartoyo. Kemudian juara 1 untuk kelas 1 dengan nilai rata-rata 9 dan total nilai 117,2 diraih oleh Ananda Yasmin Asmatul Alia binti Sunarto. Kemudian untuk Idadi 2 atau kelas 2 juara 3 dengan rata-rata 8,7 diraih oleh Ananda Bilqis Zahratusita binti Rusdianto. Dan juara 2 dengan nilai rata-rata 8,79 diraih oleh Ananda Bilqis Adya Al-Mahari binti Mahrudin. Dan juara ke-1 dengan nilai rata-rata 9,02 diraih oleh Ananda Binta Akilah Azafira binti Sunarto. Untuk kelas 3 juara 2 dengan nilai rata-rata 7,25 diraih oleh Ananda Rahma Zulfa Husaina binti Sangsoyo. Dan juara 1 dengan nilai rata-rata 8,61 diraih oleh Ananda Kesha Nazin Anindya binti Yudhistira Setiawan. Dan untuk kelas Tajwizi 2 atau kelas 4 kita ambil juara satunya saja, yaitu Ananda Najwa Az-Zahra binti Handoko dengan nilai rata-rata 9,2. Kemudian untuk kelas 5 atau Takmili 1 yaitu Ananda Sandona Debi Febrianto binti Febrianto dengan nilai rata-rata 7,8. Kita ambil juara 1 saja. Dan untuk kelas nihai atau kelas akhir juara 2 dengan nilai rata-rata 8,01 diraih oleh Ananda Nining Anjarwati binti Abdullah. Dan juara 1 dengan nilai rata-rata 9,07 diraih oleh Ananda Rizka Fadela binti Mahfud Ihsan. Demikian untuk anak-anak didik kita yang memperoleh ranking baik 1, 2 maupun 3. Adapun untuk pemberian hadiahnya jika ada ya. Nah, ini insya Allah akan diberikan di awal tahun ya. Demikian ya, kami sampaikan laporan pendidikan untuk anak-anak didik kita ya. Selanjutnya saya kembalikan ke pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kami akan membacakan peringkat baik dari Prakutab ataupun Kutab An-Nur. Kami mulai dari para juara prestasi dari Prakutab An-Nur. Untuk juara mapel atau mata pelajaran peringkat 1
Roshidah Himmati Hasanah. Dan peringkat 2 Hasbi Abdillah Al-Fatih. Kemudian untuk juara tahfidz, juara tahfidz diraih oleh Ananda Tufail Al-Fatih. Dan yang kedua diraih oleh Muhammad Ibadur Rahman. Kemudian untuk perihal kerapian dalam penyelesaian tugas, maka peringkat pertama diraih oleh Zidna Azimata Qalbi dan Nabila Azka. Untuk tingkat ketangkasan dan kesemangatan dalam menyelesaikan tugas diraih oleh yang pertama Muhammad Tariqul Haq dan yang kedua oleh Arsa Waradana. Kemudian peringkat dalam kepandaian mewarnai diraih yang pertama oleh Aisyah Salsabila, yang kedua Khadijah Khairun Nisa, dan yang ketiga Ainun Izzah. Dan juga keempat Suci Rahma Hanifah, dan yang kelima Abdul Karim Zaidan. Adapun pembagian hadiah nanti bisa melalui ketua atau guru prakutabnya. Nanti bisa langsung kepada beliau, sudah disiapkan hadiahnya. Kemudian berikutnya kami bacakan untuk peringkat Kutab An-Nur. Peringkat akademik. Yang pertama kami bacakan peringkat akademik kelas 1. Peringkat pertama diraih oleh Afan Giatsa Nurfalah dengan jumlah total nilai 967, rata-rata 7,43, 96,7 dengan rata-rata 7,43. Peringkat kedua kelas 1 diraih oleh Maryam Zahrain dengan jumlah nilai 95,5, rata-rata nilai 7,34. Kelas 2 peringkat pertama diraih oleh Ananda Naila Sajida dengan jumlah nilai 117,8, rata-rata 8,41. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Iyas Abdurrahman dengan jumlah nilai 113,2, rata-rata 8,08. Kelas 3 peringkat pertama diraih oleh Amira Az-Zahra dengan jumlah perolehan nilai 104,7, rata-rata 7,5. Dan peringkat kedua Salwa Huzaimah dengan jumlah nilai 104,5, rata-rata 7,4. Kelas 4 peringkat pertama diraih oleh Kiptia Aranka Al-Mahari dengan jumlah nilai 110,8, rata-rata 7,9. Dan peringkat 2 diduduki oleh Akif Azizan Ubaidillah dengan jumlah nilai 104,5 dengan rata-rata nilai 7,5. Kelas 5 peringkat pertama diraih oleh Ananda Ilyas Sabik Sultanto dengan jumlah nilai 116 dan rata-rata 8,2. Kedua diraih oleh Khadijah Al-Kubro dengan jumlah nilai 114, rata-rata nilai 8,1. Kelas 6 peringkat pertama diduduki oleh Firosa Hudia dengan jumlah nilai 120, rata-rata 8,5. Dan peringkat kedua diraih oleh Sofiana Khairun Nisa dengan jumlah nilai 117 dan rata-rata 8,3.
Kemudian untuk peringkat tahfidz, level tahfidz kami umumkan untuk level 2 juz. Level 2 juz peringkat pertama diduduki oleh Sumayyah Khalifah Muhtaram dengan jumlah nilai 2934. Dan peringkat kedua diraih oleh Amira Az-Zahra dengan jumlah nilai 2924. Kemudian level 4 juz. Level 4 juz peringkat pertama diraih oleh Ian Abdurrahman dengan jumlah nilai 2888. Dan peringkat kedua diraih oleh Naila Sajidah dengan jumlah nilai 2886. Level 5 juz diraih oleh Firosa Hudia peringkat pertama. Untuk level 5 juz ini kami ralat. Level 5 juz ini Masya Allah 3 anak mumtaz tanpa ada kesalahan satupun. Maka tiga-tiganya kami akan berikan apresiasi semuanya. Yang pertama Firosa Hudia dengan jumlah nilai 2940. Kedua Safanatul Saikhari dengan jumlah nilai juga sama 2940. Dan Dalisa Lulu Mumtazah dengan nilai 2940 untuk level 5 juz. Kemudian level 7 juz peringkat pertama diraih oleh Khadijah Al-Kubra dengan jumlah nilai 2926. Dan peringkat kedua diraih oleh Sofiana Khairun Nisa dengan jumlah nilai 2891. Kelas atau level 9 juz yang terakhir peringkat pertama diduduki oleh Kiptia Aranka Al-Mahari dengan jumlah nilai 2914. Dan peringkat kedua diduduki oleh Yasmin Sania Al-Firdausi dengan jumlah nilai 2897. Untuk peringkat-peringkat yang kami bacakan tadi, insya Allah ada hadiah untuk kalian semuanya yang kami bacakan tadi. Dan hadiah nanti bisa diambil di wali kelas sekalian ketika pengambilan rapot. Karena keterbatasan waktu maka tidak bisa kami bagi-bagi hadiah di sini. Selamat kepada para faizun dan kepada yang belum, jangan berputus asa dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sedikit lagi para ibu sekalian. Sudah menyaksikan semua kita, ya, anak-anak yang berprestasi. Sayangnya memang belum dimaksimalkan untuk kita tampilkan. Insya Allah nanti suatu saat baik dari Kutab maupun dari Prakutab kita akan mengadakan acara untuk menampilkan kemampuan mereka, insya Allah. Di mana nanti kita bisa mengundang lagi ustadz yang bisa menasihati kita semuanya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah melihat seperti itu, saya yakin ini suatu kebaikan yang sangat luar biasa. Tadi diterangkan oleh ustadz begitu panjang lebar tentang fadilah, keutamaan bagaimana kita menghafal Al-Quran, mengajarkan, kemudian menyiapkan generasi untuk hafal Al-Quran. Sungguh sangat luar biasa pahalanya. Saya sampaikan kebetulan bukan pamer. Kebetulan di An-Nur ini masih banyak sekali kebutuhannya, masih banyak sekali hal-hal yang untuk menunjang ke sana. Namun sewu dari sisi bayaran bulanan dari para wali santri
sementara masih fokus untuk menghonori guru-gurunya. Guru-guru atau pembimbing di An-Nur ini semuanya kurang lebih dengan kutabnya 29 bahkan lebih 29 orang. Bisa dibayangkan bagaimana memberikan mukafaah kepada mereka tiap bulannya yang tidak seberapa kalau dikumpulkan dari para wali santri, termasuk uang sehariannya SPP-nya sebagian besar mungkin bahkan hanya sekian persen untuk urusan makannya. Maka nuwun sewu, urusan makanan sampai saat ini masih berfokus kepada pihak keluarga. Nah, ini beban yang kami rasakan ini akan saya sampaikan kepada pada hadirin sekalian. Barangkali ada yang ikut bisa bergabung. Kebutuhan beras misalnya sebulannya rata-rata antara 2 kintal 30 sampai 2,5 kintal. Dari mana itu? Kemudian kebutuhan konsumsinya antara 9 juta sampai 11 juta juga, masya Allah, itu masih harus dipikirkan oleh hanya beberapa orang. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada yang berminat, masyarakat di kampung sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jebulannya di sekitar saya masih ada sebuah pesantren, ada amal soleh yang peluang amal soleh yang sangat besar. Monggo bagi ketika panen, ketika ada rezeki, boleh dibawa ke sini. Mungkin panen apa, mungkin mengunduh apa, insya Allah sangat bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi prasarana juga, masya Allah. Seperti ibu-ibu yang duduk di Kasebo, itu kelas ibu-ibu, itu kelas nggak belajar. Menawi makai medal di halaman itu kelas untuk belajar. Mereka menghafal, yang ada yang sampai berapa tadi, Mas? Kutab yang paling banyak berapa tadi? 9 juz. Anak-anak SD, setingkat SD sudah hafal 9 juz. Bayangin ya. Bapak Ibu kira-kira udah berapa? Yo rasa juz-juzan. Ya, masya Allah, hafal. Dan ada yang benar-benar tanpa kesalahan, cuma belum pernah sekali duduk. Ini insya Allah nanti sesaat Ustadz Irfan akan menguji anak-anak sekali duduk 9 juz sekali duduk, 10 juz sekali duduk, termasuk juga yang di gereja Qur'annya atau di pondoknya. Nah, masih banyak ini seperti ini, kepengen merubah, ada yang bocor-bocor dan sebagainya. Itu semuanya pengeluaran rutin yang masya Allah, saya sendiri tidak terbayang. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana, kan saya bukan orang yang punya harta, bahkan barangkali hanya kelantang-kelantung kesana kemari. Ya inilah yang kita tanggung, ini yang kita beban yang kita lihat bersama-sama. Tapi alhamdulillah semuanya itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan tiap hari begini antara ibu. Sabar, syukur gitu Ustaz. Sabar, syukur. Sabarnya pipun, sabarnya. Yang makan di sini setiap hari itu minimal 40 orang. Kalau pagi sama sore. Kalau siang tambah Ustaz yang datang itu bisa sampai 50 orang. Semuanya total 50 orang itu adalah, ya Allah, hari ini uang tinggal 10.000. Ini bagaimana ini? Memberi makan 50 orang duit 10.000. Masya Allah, sabar. Dari mana ya? Nah, tiba-tiba syukur. Ada yang memberi, ada infak, ada masya Allah, itu syukur. Makanya insya Allah kedua-duanya jadi jannah insya Allah ya. Sabar, syukur tiap hari seperti itu. Kita bukan mengolah uang yang tabruk. Ada orang ngasih 10 juta, bukan seperti itu. Semuanya harus dicari, digali. Kadang kesana kemari cerita, Pak Bu, saya ada santri, barangkali ada ya kepengen ikut beramal. Nah, kadang-kadang ono sing gawani minyak, ada yang Pak aku dia lombok sekilo digawani gitu, nggak apa-apa, saya terima ya. Saya nggak malu-malu begitu, seperti itu ya. Nah, itu barangkali ada yang, atau mungkin ikut cerita kayak nang Binangun ada pondok An-Nur, masya Allah, tahfidz Quran, masih yang membutuhkan dana banyak. Nah, monggo saya sampaikan cerita. Insya Allah sampai hari ini alhamdulillah belum ada yang saya korupsi. Apa yang anak-anak makan itulah yang saya makan. Ya, paling-paling saya ada muring-muring sama istri. Masa saben sedina ping telu jangan kangkung terus loh, bapaknya dimpani kangkung terus. Ya karena memang saya harus mengikuti apa yang dimakan oleh anak. Anak makan
sayur itulah yang saya makan. Saya nggak kemudian saya mato-mato makan daging, nggak seperti itu. Adapun saya gemuk ini mungkin faktor faktor memang ayam begitu mungkin ya. Alhamdulillah istrinya pawean yang jelas gitu ya. Nah juga termasuk pembebasan tanah yang tadi saya sebutkan, monggo bagi yang ada kelonggaran harta insya Allah akan menjadi amal jariah yang nanti terus pahalanya akan mengalir sampai ketika Bapak Ibu sudah sampai masuk ke dalam liang kubur. Masya Allah. Mungkin begitu, cukup sampai di sini. Mungkin ada sesi foto-foto dan sebagainya. Saya terucapkan terima kasih atas nama panitia sekaligus sebagai pengurus atas kerabuan Bapak Ibu semuanya. Semoga di kemudian hari kita ketemu lagi dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مناي أن يكون لي كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا من عمل سعيد سبيل تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوى العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي
شبيه مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب نعم وهل من عمل زاك كتعليم صبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب هيا skip ما للفتى من مطلب نعم من عمل زاك كتعليم صبي
tambah tua aja. Kan kamu tuh? Hah? Kan kamu tuh? Ayo dolanan. Anu sungguh. Solo kok. Tempatnya sih lupa lagi sana. Silakan juru kamera. Dalam, Bu. Yang Iman. Kais, Mas Kais, Mustafa. Ini